Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal DAI dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal DAI edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai tekad untuk menyelamatkan permata hati dari bahaya narkoba dan upaya melatih diri melalui pelestarian lingkungan. Sri Wahyuni telah bertekad untuk sebisa mungkin menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Hal ini dimulai dari perjuangan menyelamatkan putranya sendiri. Sri lalu berani mengambil komitmen yang lebih luas. Setelah putranya pulih, ia tidak berhenti berjuang melawan narkoba. Melalui Yayasan Permata Hati Kita, Sri mengambil peran sebagai ibu bagi banyak korban yang terlanjur terjerumus. Bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama, Sri aktif dalam gerakan menuju Indonesia bersinar, yaitu Indonesia Bersih Narkoba. Data Badan Narkotika Nasional BNN sampai pertengahan tahun ini mencatat lebih dari 4 juta orang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jumlah orang meninggal karena kasus narkoba mencapai lebih dari 50 orang per hari atau rata-rata 18.000 orang per tahun. Sementara kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba pada tahun lalu mencapai sekitar 55 triliun rupiah. Sebuah kesia-siaan yang perlu dibenahi. Supaya terbangunnya aware, kepedulian seluruh masyarakat Indonesia terhadap banyaknya korban yang berjatuhan. Setiap hari kita tahu ada 50 sampai 70. Sekarang yang udah terikat narkoba ada 4 juta sampai 6 juta orang. Yang baru bisa direhabilitasi 18.000. Kita tentu saja apabila berjalan sendiri tidak akan bisa. Itulah sebabnya kita menghimbau dan meminta masyarakat untuk sama-sama dengan kita sesuai dengan tema kita malam hari ini adalah bersama menuju Indonesia Bersinar 2015. Sejak tahun 1987, PBB telah menetapkan 26 Juni sebagai Hari Anti Madat sedunia. Namun sesungguhnya, peringatan untuk waspada terhadap narkoba adalah gema yang setiap hari perlu dikumandangkan. Perang melawan narkoba adalah perjuangan setiap saat. Utama keluarga, karena keluarga adalah benteng utama pencegahan atas bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan kedua, kedekatan dengan Tuhan. Jadi dekat, orang Muslim rajin sholat, orang Kristen rajin ke gereja, rajin ke wihara. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu adalah yang utama untuk menjauhkan kita dari penyalahgunaan narkoba. Kita udah saatnya harus bangkit untuk melawan narkoba. Karena dari pengalaman saya, kalau sudah kena narkoba untuk mengembalikan tidak semudah membalik tangan. Bagi Sri Wahyuni, perjuangan itu dimulai sejak ia berusaha menyelamatkan putranya, sampai batas waktu di mana ia melihat negeri ini dapat bebas dari narkoba. Bermanfaat. Awalnya begini Mbak, pada waktu anak saya tahu kena narkoba, saya mencari tempat untuk recovery anak saya, tapi belum, menurut pendapat saya belum ketemu tempat yang pas atau yang sesuai untuk anak saya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk anak saya masukkan di Yakita, itu tahun 2000. Boleh kan, Bon? Boleh. Anak saya menjalani recovery di sini selama 6 bulan pertama. Nah, pada waktu itu memang nyari pengurus di yayasan ini nggak gampang. Tidak semua orang tua mau
jadi pengurus karena yang diurusi orang bermasalah. Itu karena ngurusin anak-anak gini kalau nggak dari hati kan nggak bisa. Ya udah, yang lewat udah lewat. Kita tetap ke depan. Bagaimana? Oke. Masih. Man, kamu Michael ini yang sekarang kemarin ini udah di sini diterapi dengan pendekatan psikologi, yaitu pembenahan. Kalau fisik otomatis jauh dari narkoba atau tidak pakai narkoba, otomatis secara fisik itu akan pulih, tapi secara mental emosional kan tidak, apalagi spiritual. Jadi selama di sini ya mental emosionalnya itu Mbak yang dibenahin, dan setelah anak saya di sini saya pun banyak belajar. Yayasan Harapan Permata Hati Kita dirintis sejak tahun 1997. Berlokasi di daerah Ciawi, Bogor, YaKita berdiri tahun 1999. Pendirinya David dan Joyce Gordon. Pendewasaan, ya life skills gitu ya, keterampilan hidup dalam artian bagaimana sih menyikapi hidup, gimana sih kita melihat tempat kita ini di dunia, ya, bagaimana bahwa kita bisa memahami orang lain gitu ya, memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita mulai menjadi bertanggung jawab gitu ya. Jadi di balik pemulihan itu adalah pemahaman begini, manusia diciptakan baik, ya. Kita yang merusak diri kita sendiri, ya, dan bagaimana kita memulihkan diri kita kembali seperti yang diharapkan. Lapas kelas 2A Bogor terletak di Jalan Paledang, Bogor, Jawa Barat. Hingga April 2013 tercatat memiliki lebih dari 1.100 penghuni. 526 penghuni diantaranya terkait kasus pidana narkoba. Bekerja sama dengan YaKita, para penghuni terkait kasus narkoba menerima pendidikan, bimbingan, dan konseling. Bahwa kalau misalnya kita menghadapi pecandu, itu sama persis dengan mencoba mencari jarum yang cukup panjang untuk bisa menyentuh hatinya. Gitu. Intinya bagaimana kita bisa menyuntikkan nilai-nilai, ya, kesadaran, ya, yang jauh lebih dalam, bagaimana menyentuh sanubari orang, karena disitulah baru perubahan bisa terjadi. Sri Wahyuni tahu bagaimana mencapai hati orang. Ia tahu karena ia pernah menangani putranya sendiri dan berhasil. Kita sebagai hamba Allah, sampai ajal tiba pun kita masih diuji sama Allah. Tinggal kita menyikapi ujian itu, bisa ikhlas, sabar, tawakal atau tidak. Dan saya meyakinin kok Allah memberikan ujian kepada kita itu tidak di luar batas kemampuan kita. Gitu. Ya, kalau saya pegangannya bukan Allah, mungkin saya udah ambruk dari kapan-kapan. Intinya harus tegas, itu aja. Kita sebagai orang tua tegas, dan kita saya sendiri tidak mau nego dengan cara apapun dengan pecandu. Oh ya, sangat senang sekali ya Mbak. Istilahnya kan seperti punya anak yang tadinya sakit sembuh, gimana sih perasaannya. Nah itu justru sekarang tuh saya kadang menangis. Kalau saya dulu tidak berbuat sesuatu untuk recovery anak saya tidak tahu. Karena pilihannya hanya 3, penjara atau mati. Tekad dan perjuangan Sri Wahyuni menghantar Teddy pada pertobatan. Pemulihan yang sebenarnya adalah pemulihan di dalam rumah. Tempat rehabilitasi memang membantu, tetapi tidak ada yang dapat menggantikan tempat pemulihan yang sejati, yaitu keluarga. Fokus aja ke depan. Iya. Apa yang kita jalani ya syukurin aja. Yang sudah ya sudah, kita buktiin aja sama orang-orang sekitar kita kalau memang kita udah berubah. Saya nggak mau balik lagi ke titik nol. Saya nggak mau balik di titik nol gitu. Capek. Saya udah di titik 5.
saya harus maju ke titik 10. Berarti saya harus maju kan, nggak mau mundur, itu aja saya. Kalau saya balik lagi dengan pakai gitu, berarti saya mundur lagi dong. Terus satu lagi, iman. Mau agama apapun, tolong percaya namanya yang di atas. Jadi memang dibilang adiksi itu adalah penyakit keluarga. Jadi tidak cukup hanya anak yang masuk, tanpa orang tua juga memperoleh penguatan. Ya. Makanya kunci dari pemulihan adalah pascarawat. Ya. Bagaimana untuk tetap mengingat apa yang sudah dipelajari. Pemulihan itu adalah sesuatu yang kita lakukan dari hari ke hari. Perbaikan diri adalah sesuatu yang kita lakukan juga dari hari ke hari. Sana tuh ada rumah-rumah, ada rumah bagus. Masa depan dapat kita persiapkan sejak masa sekarang. Karenanya, masa sekarang perlu dipelihara sebaik mungkin. Upaya yang dilakukan Sri Wahyuni tidak hanya untuk keluarganya sendiri saja. Ia berjuang untuk memulihkan mereka yang sudah terkena dan menyadarkannya. Ia juga berjuang mencegah mereka yang rentan dengan bahaya narkoba. Sri percaya bahwa tanggung jawab akan masa depan bangsa juga ada di pundaknya. Proses menggarap ladang batin, membersihkan kekotoran batin sendiri, tidak seperti membalik telapak tangan. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesetiaan. Melakukan upaya pelestarian lingkungan dengan teratur dapat menjadi salah satu cara melatih diri sendiri. Omenius Sai bersyukur karena melalui upaya pelestarian lingkungan, ia dapat tertolong. Sebagai wujud rasa syukur, Omenius tekun melakukan upaya pelestarian lingkungan. Sementara Warno Wilyandi mulai merasakan manfaat setelah 6 tahun melakukan upaya pelestarian lingkungan. Baginya, membersihkan lingkungan dapat membantunya lebih bersyukur dan mengenal batinnya sendiri. Laporan Bank Dunia Juni tahun lalu menyebutkan jumlah sampah padat di kota-kota dunia akan terus naik hingga tahun 2025, mulai dari 1,3 miliar ton per tahun menjadi 2,2 miliar ton per tahun. Menurut laporan itu, jumlah sampah di ibu kota DKI Jakarta mencapai hampir 7.900 ton per hari. Setiap penduduk Jakarta rata-rata membuang sampah padat sebesar 0,88 kg per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 83% yang berhasil dikumpulkan. Sisanya terbuang, mencemari lingkungan. Saat ini, sampah menyumbang hampir 5% total gas rumah kaca secara global. Sementara dari tempat pembuangan sampah, gas metana yang dihasilkan memberi kontribusi 12% dari total emisi gas metana global. Langkah pertama mengatasi sampah adalah mencegah bertambahnya timbunan sampah, yaitu menjalankan 5R. Pertama, rethink, berpikir ulang sebelum membeli suatu barang. Lalu, reuse, menggunakan kembali. Repair, memperbaiki barang secara efektif. Reduce, mengurangi timbulnya sampah. Dan recycle, mendaur ulang sampah. Mulai dirintis sejak tahun 2006, Depo Pelestarian Lingkungan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tidak hanya menjadi tempat pemilahan sampah. Lebih dari itu, tempat ini juga menjadi ajang pelatihan diri bagi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Tempat ini tidak sekedar pemilahan barang daur ulang, tapi juga bagaimana kita ada satu pembelajaran terhadap hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Ya. Karena setiap orang, miskin kaya, tua muda,
besar kecil, semuanya menghasilkan sampah. Tanggung jawab terhadap sampah adalah tanggung jawab setiap orang tanpa pandang bulu. Tapi kalau di sini kita sama-sama, ya kan, sama-sama kebersamaan, nggak ada bos, nggak ada anak buah di sini. Kita sama ngikat sama, rapi-rapin sama, itu aja sih sebenarnya. Omeniuzai tahu apa artinya bersyukur. Pada tahun 2005, fibrosarkoma, suatu tumor ganas, mulai tumbuh di bawah ketiak kanannya. Terus bertambah besar dan sakit. Di awal 2010, melalui Daai TV, ia mengenal Yayasan Buddha Seci. Keluarga Omenius tinggal di belakang depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Di atas sebuah tanah garapan yang sering digenang banjir. Omenius memiliki 3 orang putra. Sehari-hari, Omenius bekerja sebagai pengojek motor dengan motor sewaan. Pada pertengahan 2010, Omenius terbebas dari tumor ganas. Seluruh biaya operasi dan pasca operasi ditangani oleh Yayasan Buddha Seci. Benar bahwa sampah dapat diubah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih. Omeniuzai menjadi salah seorang saksinya. Saya bersyukur untuk melakukan ini karena saya juga udah orang lain telah membantu saya dan saya juga bisa melakukan yang baik untuk orang lain juga gitu. Cinta kasih berbalas sumbangsih, terus mengalir lagi menjadi cinta kasih. Begitu seterusnya. Ya untuk diri saya sendiri ya saya merasa lebih sehat karena keluar keringat, terus semangat kebersamaan yang membuat saya lebih sehat dan lebih bersemangat gitu. Satu yang saya lebih senang, satu ya lingkungan lebih bersih, terus keduanya ya karena lingkungan bersih, terus kita juga lebih sehat. Ya balik, udah diikat nih ya? Belum. Melakukan pelestarian lingkungan di depo daur ulang Kelapa Gading membuat Omenius terus memelihara cinta kasih dalam hatinya. Ia sempat bersedih sewaktu belum menemukan cara membalas budi yang besar dengan tindakan yang besar. Pikirnya dulu, ia tidak akan sanggup memberikan dana yang besar. Tetapi kini ia bahagia karena dapat memberikan sumbangsih yang besar melalui pemilahan sampah-sampah untuk didaur ulang. Warno Wiliandi, pria paruh baya usia 49 tahun, membawa nilai yang ia pelajari ke rumahnya sendiri di kawasan Kelapa Gading, tak jauh dari depo pelestarian lingkungan. Banyak nilai yang ia rasa perlu dibagikan pada keluarganya. Pertama, rasa peduli untuk menyelamatkan bumi. Ternyata dari barang bekas yang orang tidak melihat, yang orang gampang membuang masih punya nilai. Dan nilainya luar biasa. Ada nilai ekonomis, ada nilai gotong royong, ada nilai membantu orang lain, dan nilai mengangkat orang lain. Jadi dari rumah memang kita sudah tanamkan, saya ajak keluarga, istri dan anak-anak untuk sudah coba memilah. Memang ini kan butuh proses, namanya juga sama anak-anak. Tapi bersyukur sampai hari ini istri dan anak-anak saya masih terus. Kalau saya nggak memulai, mungkin orang lain nggak akan memulai. Jadi saya harus memulai dari diri saya sendiri, dari keluarga, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi influen kepada orang lain. 6 tahun sudah, Warno aktif menjadi relawan pelestarian lingkungan. Sebulan 2 kali, mobil depo akan mengambil sampah yang sudah dipilah dari rumahnya. Namun tak jarang, ia juga mengantarkan sendiri sampahnya ke depo pelestarian lingkungan. Kita ingin mengundang ya. Sejak awal Juli ini, depo pelestarian lingkungan di Kelapa Gading tidak lagi dikelola pihak pengembang, tetapi sepenuhnya dikelola oleh Yayasan Buddha Seci. Dengan adanya depo ini, kami juga
memfasilitasi tiap rumah itu dengan 2 tong sampah untuk organik dan organik, sehingga kepedulian dan awareness dari masyarakat yang tinggal di Kelapa Gading itu meningkat. Semua anggota masyarakat diajak turut bertanggung jawab dan bersumbangsi dalam pelestarian lingkungan dengan mendukung gerakan daur ulang sampah. Setiap orang dapat menyumbangkan sampah dari rumahnya sendiri ke depo daur ulang. Sosialisasi dari rumah ke rumah, door to door, yaitu menganjurkan masyarakat untuk tidak sembarang membuang sampah, terutama yang bisa didaur ulang. Karena sampah itu bisa disumbangkan kepada Yayasan Buddha Suci, karena yang menciptakan sampah itu setiap orang. Jadi ya setiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan ini. Mendaur ulang sampah memiliki arti yang besar. Mendaur ulang botol-botol kemasan misalnya, berarti menghemat 50% sumber energi, mengurangi 90% sampah buangan, mengurangi 60% polusi udara, dan mengurangi 20% pencemaran air. Sementara mendaur ulang 1 ton kertas berarti menghemat hampir 400 galon minyak, menghemat 3 meter kubik tanah kosong, dan 17 pohon. Daur ulang kertas juga menghemat energi 3 kali lipat daripada membakar kertas. Lebih dalam lagi dari sekedar arti fisik. Terlibat langsung dalam pelestarian lingkungan berarti membiarkan diri dilatih untuk mengikis kekotoran batin dengan lebih menghargai sumber daya dan menghormati sesama. Untuk melakukan hal yang besar diperlukan tekad dan komitmen yang besar. Perjuangan Sri Wahyuni adalah gambaran kekuatan kepercayaan dan kekuatan harapan. Memilah sampah untuk didaur ulang dapat membawa seseorang pada nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam dan mulia. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.daai@daaitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.